zaman sekarang ya banyak pembicaraan perlu direkam, tapi nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak, gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Kalau sekarang, kalau sudah perkenalan tadi ya, sebagian saya sudah kenal. Sekarang Bapak Ibu kalau ingin mengenal saya, ya kalau Pak Said Bunoka tentu sudah lah ya. Silakan Bapak Ibu buka apa, Google, kemudian search Marsigit gitu, search Marsigit. Pak Said mau belajar filsafat kalau disuruh mencari Marsigit. Apa hubungannya filsafat dengan Marsigit? Iya. Sebenarnya filsafat adalah olah pikir. Ya. Bapak Ibu belajar filsafat dari Pak Marsigit, maka saya bisa mendefinisikan sebenar-benar filsafat adalah pikiran Pak Marsigit. Oh gitu enak ya Pak, ya, ya gitulah, ya Mas Said. Ya, besok mendahului ya. Besok kalau diteruskan Pak Said ya sebenar-benar filsafat adalah pikiranku ya, pikiran Pak Said kan begitu. Udahlah kalau terpaksa memang kok gitu-gitu Pak ya sudahlah, sebenar-benar filsafat adalah pikiran Ibu Noka, boleh boleh ya. Sebenar-benar filsafat adalah pikiran Anda masing-masing. Kenapa tidak bisa begitu? Udah semuanya lega kan? Ya. Silakan dicari Google Marsigit yang all file, kemudian juga mungkin klik image gitu. Ya, ya alhamdulillah track recordnya tidak ada yang membahayakan. Ya, gitu. Kalau sudah, silakan dibuka YouTube, kemudian search di YouTube itu Marsigit juga. Ya, di YouTube buka Marsigit. Kalau saya sih Facebook juga ada, tapi sekarang sudah tidak efektif lagi ya, tidak terlalu aktif Facebook saya. Ya, sudah mulai capek ya. Sudah ada saingannya, cucu saya. Ya, saya baca saja Facebooknya cucu saya, udah asik gitu. Tapi Instagram juga punya aku, tapi nggak pernah saya manfaatkan. Terus Twitter juga ada, tapi nggak pernah saya manfaatkan. Bahkan yang Telegram juga ada, tapi nggak pernah saya manfaatkan. Ya. Cuma YouTube sama ini aja, apa, YouTube sama apa yang ada di Google itu ya. Nah, kita sampai jam berapa Pak Ibu nanti? 19.40, Prof. 19.40 9. Nah, sekarang saya akan kirimkan lagi ke WA Bapak seperti yang aku lakukan tadi di kelas A. Di kelas A, yang saya lakukan di kelas A. Ya. Baik, 2025, 2025, 2025. Oh, 25, 25, 25 Gasal Pemat B, 25 Gasal Pemat A. Oke. Sekarang saya kirimkan gambar video saya, Pemat 2000 Gasal Pemat A, 2000 Gasal Pemat B mana? 2025 Gasal Pemat B mana tadi? 25 Gasal Pemat A.
Subhemat B. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ada salah satu video ini. Ya. Kemudian saya kirimkan narasi berikutnya, yaitu jadi yang sudah bisa diperkirakan Bapak Ibu, sama juga Bapak Ibu jadi dosen ya, juga sama ya, hanya saatnya beda peran saja ya. Peran sebagai dosen, peran sebagai mahasiswa. Ini satu kecanggihan ya, suatu kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial ya. Ya, jadi saya berperan sebagai dosen pada saat itu juga umur saya sudah 50 tahun. Saya S3-nya lulus umur 50 tahun. Ya, 40 umur saya sudah 49 gitu ya. Masih bersusah-susah cari pembimbing ya, sulit ya, belum tentu gampang ketemu dan sebagainya. Jadi bisa merasakan susahnya mencari pembimbing begitu ya. Oleh karena itu saya sebagai pembimbing sekarang juga kalau bisa jangan membuat mahasiswa itu susah lah ya. Maka saya bikin WA group untuk bimbingan. Saya di WA itu saya tayangkan jadwal saya. Silakan kalau menemui saya, kejarlah saya itu di mana gitu ya. Di kuliah mau masuk kuliah, setelah kuliah boleh setiap saat ya, gitu. Sehingga mahasiswa tidak ada yang terhambat urusan administrasi untuk urusan yudisium segala macam gitu loh. Itulah sebabnya maka sebetulnya semangatnya dari sisi kemanusiaan ini kan saya punya semangat membantu Bapak Ibu semuanya dalam rangka untuk memperoleh gelar doktor. Itu apa yang bisa semaksimal, seoptimal yang saya kerjakan sesuai dengan bidang saya dalam perkuliahan ya perkuliahan begitu. Oleh karena itu juga saya tidak menampilkan sosok seorang yang killer atau apa, tidak lah ya. Saya ingin menampilkan sosok dan sejak dulu juga begitu berusaha sosok yang agak soft gitu ya. Karena terlahir saya penampakan luar itu sudah kelihatan hard. Ya, maka saya berjuang supaya gimana ya, dirasakan walaupun kelihatannya hard, tapi dirasakan itu soft begitu. Maka saya menghilangkan unsur-unsur yang menyebabkan ketegangan-ketegangan di dalam perkuliahan. Nah, salah satu ketegangan yang paling menegangkan itu adalah ujian gitu loh. Maka saya tidak menyelenggarakan ujian. Tidak ada ujian tengah dan tidak ada ujian akhir, jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Cukup diganti dengan tugas-tugas saja. Gitu. Maka saya menggunakan sistem asesmen, gitu. Sistem menabung, ya, tugas-tugas Bapak Ibu. Yang penting kalau kuliah dijalankan, diikuti saja, tugas-tugas dikerjakan, selesai, udah diikuti saja, udah terbaik itu. Gitu. Maka kuliah itu juga ada semacam semangat, ada rasa senang, ada harapan. Maka sebagai semangat, rasa senang dan harapan, belum ketemu baru ketemu pertama kali kepada saya itu sudah saya kasih nilai A. Bapak Ibu nilainya sudah A semuanya. Itu apa? Amanah. Ya. Tinggal mempertahankan saja sampai akhir semester nanti amanah itu dijaga. Karena dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali hal-hal yang bisa mendegradasi amanah itu, antara lain tidak mengerjakan tugas, tidak aktif kuliah, dikurangi. Jadi ada unsur pengurangan gitu.
Kalau tugas belum baik, filsafat itu kan pikiran kita masing-masing. Saya tidak memberi standar untuk pikiran harus begini-begini, tidak lah. Yang penting dikerjakan tugas, gitu kan? Tugasnya dikerjakan, ada sesuai dengan kriteria filsafat. Tugas filsafat aja beda dengan tugas matematika. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau riwayat saya sendiri, saya dulu S1-nya pendidikan matematika sama dengan Pak Syahid ini. S2-nya kalau Pak Syahid Master Science di Belanda. Saya dulu satunya dengan Prof. Marsigit juga kok. Iya, Lihat-lihat ini masih S1-nya ingat nggak? pendidikan matematika. Belajar basic dulu. Pakai Nah, pakai komputer Apple layar hitam tulisan hijau. S2-nya Pak Said di Belanda, saya di Inggris ya Pak Said ya. Pak Said eh, ambil dapat MSc, saya dapat MA gitu ya. S3-nya saya yang filsafat gitu. S3-nya saya filsafat di Gajah Mada ya. Doktornya dokter filsafat saya. Sehingga agak lengkap saya. Dulu S2 di Inggris di University of London itu saya primary mathematics ini juga primary mathematics ya education, primary mathematics education. Saya pikirnya waktu kuliah saking semangatnya, pikiran saya ya sama saja lah mathematics education gitu. Ada primary-nya. Apa itu primary nggak begitu paham. Primary ya. Setelah pulang disuruh ngajar di PGSD saya. Ya, loh, kok saya disuruh ngajar PGSD kenapa ya? Loh, Bapak dulu kan proyeknya ini proyek Itu PGSD. kan proyek PGSD, Prof. Iya, ternyata primary mathematics education itu kalau diterjemahkan PGSD. Jadi lucu saya. Udah lulus lulus kuliah belum tahu prodinya. Ini lucu ya. Oh iya, saya pikir pendidikan matematika. Oh iya, pendidikan matematika di SD namanya PGSD. Oh iya. Nah, sampai sekarang itu saya ngajar di SD VIP itu S1 PGSD, S2 PGSD, S3 PGSD. Ini mahasiswa PGSD juga sampai lulus gitu ya. Itu Pak Said cerita saya gitu ya. Ya. Jadi ya, guru besar saya adalah guru besar dalam bidang ilmu pendidikan matematika. Gitu. Tapi saya ternyata punya tugas pokok di PGSD. Nah, sedangkan S3-nya adalah doktornya, doktor filsafat kan begitu. Iya agak lengkap. Jadi makanya ya masih padat ini acara ngajar. Entah saya nggak pernah itu diberi tugas laksanakan saja. Baru kalau sudah capek baru gitu. Gitu. Baik. Ya. Oke. Ya. Kalau begitu nih sudah saya kirimkan yang S3 S3 25 S3 PMAT B 25 S3 PMAT B PMAT B. Oh iya. Ini 25 S3 PMAT A. 25 S3 PMAT A. Ini saya kirimkan sekarang kepada Bapak Ibu omon-omonnya ya, dari video itu. Omon-omonnya dari video itu. Nah, itu. Sudah ada tugas 1. Nah, ini. Pak Rizzo, ini dari mana Pak? Posisi di mana? Saya di Klaten, Pak. Oh, Klaten. Oh iya. Iya, Pak Rektor Klaten itu dulu lulus ketika saya jadi direktur Pasca. Ya, iya tahu, Prof. ya S3 dari UNJ. Ya. Kalau nggak salah PEP apa ya? Prof Triyono, nggih. Ya, ya, ya. Nggih, Oh, TP. sudah profesor ya sekarang? Sudah. Oh ya, alhamdulillah. Boleh dibaca Pak tugas 1 Pak. Pak. Nggih, siap, Ya. Bapak.
Tugas 1, memutar beberapa kali sampai paham video kuliah filsafat pertama Bapak Marsigit tanggal 17 Oktober tahun 2019 dan menerangkan atau menguraikan ditulis dalam format PDF dengan format bebas dan dikirim ke email marsigit@unj.ac.id paling lambat tanggal 19 Agustus 2025 pukul 24 WIB. Gitu. Jadi itu nanti sebagai portofolio. Jadi saya memanfaatkan kalau di Australia portofolio itu dulu waktu belum efektif komputer ya pakai pipet pakai lemari itu ya pakai apa map gede itu untuk menyimpan kan. Kalau sekarang ya pakai file-filenya. Kalau saya menggunakan email, nah ternyata kenapa? Ternyata email nggak pernah hang. Itu maka saya suka email gitu daripada Bismart karena Bismart pernah hang gitu ya repot ya. Ya Bismart ya besar, cuma saking banyaknya yang menggunakan bersamaan pula pada saat itu sehingga pelatihan kebetulan dipakai untuk pelatihan juga ya. Nah, ternyata pengalaman saya nyimpen di email itu ini entah resikonya apa Pak Said yang tapi sampai sekarang aman-aman saja nggak ada masalah. File-file itu terkumpul di sana, kalau dibuka kembali ya tetap muncul. Jadi nanti di akhir semester nanti kalau saya rekap semuanya tugas-tugas muncul. Siapa yang belum mengumpulkan tugas, siapa yang tugasnya terlambat dan sebagainya akan terrecord di sana di email itu. Gitu. Jadi tolong Bapak Ibu jaga amanah saya, ya. Bapak Ibu sudah dapat nilai A semuanya, ya. A itu amanah, ya. Jangan sampai terkurang kemudian jadi error. Error kan jadi E. Ini Pak Said. Kalau Pak Said kan ini ya kalau tahu-tahu secara filsafat masih itu bisa-bisanya diomongkan kayak gitu ya. Mana error. Saya iyalah ya. Kita kan cari-cari aja. Oke. Baik. Nah, gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya persilakan. Ini ada Ibu yang kelas B enggak yang tadi mau bergabung ke sini? Ada ya? Enggak ada. Bu Kristina ada ya? Enggak ada. Oke. Oh, mungkin minggu depan ya. Baik. Bapak Ibu, saya minta untuk mengajukan pertanyaan yang simple pertanyaannya. Jangan panjang lebar. Tapi kalau mau panjang jalan nanti diomonkan gitu ya. Dan pertanyaannya itu silakan minimal dua lah ya, dua pertanyaan. Dikirim ke WA ini juga. Silakan. Dan nanti yang saya tunjuk nanti tinggal baca saja. Kan kalau diomonkan kan jadi lebih. Silakan saya tunggu Bapak Ibu mau bertanya apa saja silakan. Ya, boleh. Ya, saya nanti melihatnya dari kacamata filsafat gitu. Saya tunggu dua pertanyaan Bapak Ibu. Ya. Silakan dikirim WA di sini. Kirim di grup nih, Prof. Dan Di grup atau pribadi, Prof? di grup ini aja. Oke, siap. Grup ini saja nggak apa-apa. Ya. Silakan. Kalau di grup kan nanti misalnya ada yang sudah bertanya, oh saya bisa ganti pertanyaan yang lain gitu. Kok ini sudah ditanyakan, nah, boleh gitu. Silakan.
Nggak usah rumit-rumit, bertanya aja, Bu. Spontan saja. Ya, spontan saja. Tanya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Gitu. Kalau memang nggak bisa bertanya, kenapa Pak? Saya kok nggak bisa bertanya? Gitu. Itu bisa ditanyakan gitu ya. Gitu. Oke. Oke. Spontan Bapak Ibu, langsung saja waktunya sudah habis. Kapan jawabnya saya? Nunggu pertanyaan Bapak Ibu aja lama. Sing pendek-pendek saja. Baik, Bapak Ibu. Saya menjawab secara global dulu. Ya. Jadi filsafat adalah olah pikir. Jadi barang siapa yang tidak setuju sama filsafat, berarti dia tidak setuju kepada orang yang berpikir. Padahal sebenar-benarnya orang tidak setuju, dia sedang berpikir. Berarti dia sudah mengalami kontradiksi di dalam dirinya. Kontradiksi di dalam pikiran memang dicari, tapi kalau kontradiksi di dalam hati itu yang berbahaya. Karena di dalam spiritual ada istilahnya yang menakutkan, yaitu munafik. Anu gitu. Ya. Jadi fungsi daripada filsafat adalah mencerdaskan. Fungsi daripada filsafat adalah mencerdaskan. Nah, sebenar-benar orang cerdas adalah orang yang berilmu. Dan sebenar-benar orang yang berilmu adalah orang yang mengetahui
adab atau tata caranya segala sesuatu. Sebab kalau orang tidak mengetahui adab atau tidak mengetahui tata cara segala sesuatu, maka dia menjadi dikatakan tidak berilmu. Setidaknya ilmu tentang adab itu sendiri. Begitu. Maka sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan tadi objek filsafat. Ada dua, objek formal dan objek material. Itu objek secara literal, ya, secara formal. Nah, di sini kita sudah mulai ada kerancuan. Secara formal, ya, objek filsafat itu ada dua, objek formal dan objek material. Kok ada dua formal? Ya, nanti kan dengan sendirinya menempatkan diri masing-masing. Nyatanya Bapak Ibu kan sekarang mahasiswa sekaligus dosen. Oh, saya dosen, sekarang mahasiswa. Oh, sekarang mahasiswa, saya itu dosen. Yang benar yang mana? Sama gitu tadi kan. Nah, secara metafisik, ya, objek filsafat adalah yang meliputi yang ada dan yang mungkin ada, gitu. Secara metafisik, objek filsafat adalah yang ada dan yang mungkin ada. Metode berfilsafat ada dua, yaitu intensif dan ekstensif. Intensif itu apa? Didalam-dalamkan. Ekstensif itu apa? Luas, diluas-luaskan. Itu cara berfilsafat itu kayak gitu. Didalam-dalamkan, di mana tidak setiap orang mau dan mampu mendalam-dalamkan segala sesuatu. Luas diluas-luaskan, di mana tidak setiap orang mau dan mampu meluas-luaskan segala sesuatu. Maka filsafat dimulai dengan pertanyaan. Sebab apa? Pertanyaan itu menggugah kesadaran. Dan kesadaran itu adalah landasan daripada berpikir. Karena filsafat itu adalah dimulai daripada pertanyaan. Filsafat adalah dalam rangka untuk membangun ilmu. Maka awal daripada ilmu adalah pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka tidak akan ada ilmu. Itulah sebabnya saya bertanya kepada Bapak, dan Bapak bertanya kepada saya. Minggu depan akan ada kuis-kuis yang banyak. Supaya kita selalu ada pertanyaan-pertanyaan itu. Kan begitu. Tapi masalahnya ialah tidak setiap perkara bisa ditanya. Kan begitu. Dan tidak setiap pertanyaan bisa dijawab. Ya. Bapak dengan Ibu dan Bapak kok tadi bertengkar, kenapa Bu? Nggak usah ngomong. Ayo kita pergi ke mall. Ya, ibunya ditanya sama anaknya nggak jawab dia. Ya memang secara filsafat tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Dan tidak perlu dijawab, bisa begitu. Maka artinya pertanyaan juga ada batasnya, menjawab pertanyaan juga ada batasnya. Loh Pak, kok pertanyaan ada batasnya? Batas daripada pertanyaan itu apa? Tetangga kita misalnya. Apakah Bapak Ibu bisa sembarang bertanya kepada tetangga? Pak, kenapa ribut sama istri? Weh, Bapak campur tangan sama tetangga. Sini Pak, gue gambar loh. Nanti kalau mau praktek filsafat boleh Pak. Silakan coba. Tanya kepada tetangga. Segala urusan ditanyakan. Itu baru tetangga saja sudah nggak bisa melampaui kok. Tanya batas filsafat itu mana? Ya ada di hati, dalam pikiran, gitu. Di mana-mana batasnya. Maka sebenar-benar orang cerdas adalah yang mengetahui batas-batas itu. Nah, ini kalau diungkap nanti banyak ya persoalannya. Kemudian alatnya, ada alatnya. Filsafat itu adalah olah pikir. Pikiran itu lebih lembut daripada udara, lebih cepat daripada sinar, lebih cepat daripada kilat pikiran itu.
tek, aku sekarang udah sampai di London, tek, Melbourne, tek, Tokyo, tek, New York. Nggak ngomong udah kemana-mana tentang berenang. Yang pernah aku singgahi dulu, aku teringat semuanya. Ya, cepat sekali kejadiannya, lebih cepat daripada kilat. Ya, selembut udara, lebih lembut daripada udara. Maka filsafat itu, ya, filsafat itu penyakitnya, kendala atau penyakitnya orang berfilsafat itu kalau nggak ada hambatan. Angin itu kalau nggak ada hambatan, nggak akan ada angin akhirnya. Begitu, diam saja. Tapi kalau ada hambatan, sedikit ada tembok, naik dia, menggulung-gulung, begitu. Maka musuh orang berfilsafat diamkan saja. Ngomong sendiri dia, biarkan saja, nanti kan diam sendiri. Gitu. Kan gitu. Itu musuhnya orang berfilsafat. Ada ya? Jadi gitu. Jadi begitu. Baik. Nah, jadi apa namanya? Sekarang pikiran, ya. Pikiran itu, ya, pikiran itu kan ada kedudukannya, ya, kedudukan pikiran. Kedudukan itu dibandingkan dengan kedudukan yang lain. Misalnya dengan hati. Apa sih hubungannya antara pikiran dan hati? Apakah hati mampu merasakan pikiran? Dan apakah pikiran mampu memikirkan hati? Kan begitu. Saya pikir tidak berlaku sebaliknya, ya. Kalau hati mungkin bisa merasakan pikiran, bahkan bisa merasakan ucapan, bahkan bisa merasakan tulisan, bisa merasakan tindakan, dan seterusnya. Tapi kalau pikiran, memikirkan hati bisa lah. Tapi apakah bisa semuanya? Sulit ternyata, ya. Karena kejadian apa, cinta itu, ya, jatuh cinta itu pandang pertama langsung turun ke dengkul. Turun ke hati maksud saya. Pandang pertama turun ke hati, wah itu cinta. Aku nggak ngerti apa sebabnya kok jadi bergetar hati saya. Nah itu artinya apa? Aku nggak ngerti. Ini pengakuan pertama tuh artinya apa? Pikiran kita tuh tidak bisa diandalkan untuk mengetahui hati gitu loh. Nah, maka di sini ada namanya alat berfilsafat. Alatnya berfilsafat itu adalah bahasa analog. Suatu zarah, suatu zat yang begitu lembut, selembut udara, lebih lembut daripada udara, itu harus setara kendaraannya. Kendaraan yang bisa dipakai adalah bahasa analog. Gitu. Bahasa analog itu, ya, pangkat 1000 daripada kiasan. Kiasan itu aja masih hard, ya, belum soft. Tapi untuk kata-kata sehari-hari kiasan sudah soft, sudah lembut. Maka ketika aku bicara, Pak Kiai, Pak Ustadz bicara doa spiritual, ketuhanan, dia pegang hatinya sini di dada. Gitu. Itu artinya apa? Itu menunjukkan pada kita ada suatu analogi antara hati dengan spiritual. Ya. Jadi artinya iman dan takwa, agama spiritual itu domisilinya di hati, ranah hati. Sedangkan logika semua itu ranah pikiran. Dan ternyata setinggi-tinggi orang, secerdas-cerdas orang, setinggi-tinggi filsafat tidak akan pernah mampu mengungkap relung secara sempurna, mengetahui relung hatinya.
itulah menjadi adab pertama orang belajar filsafat, yaitu kuatkan dan tetapkan iman kita terlebih dulu sebelum kita belajar filsafat. Ya, sebab filsafat adalah mengembarakan pikiran. Kalau hati kita tidak kokoh, dikhawatirkan pikiran yang mengembara kemana-mana itu tidak bisa kembali. Jadi kita akan menjadi orang yang hilang, berbahaya. Kan begitu kan? Tuh. Nah, dalam perkembangannya, pikiran itu dengan matematika itu perkembangannya itu paralel. Ya. Paralelisme dalam kata bahasa analog tadi, analogi itu kalau di dalam bahasa matematika mungkin ada yang namanya isomorfisme ya. Atau relasi ya. Jadi berfilsafat itu adalah ingin mengetahui relasi antar dunia-dunia. Di dalam pikiran Bapak Ibu ada ibu kota Jepang. Pak Wahid, ibu kota Jepang di mana Pak Wahid? Tokyo. Ah, betul. Sama itu apa yang saya pikirkan. Bukankah itu contoh dan teladan dan kasus bahwa sebetulnya antara pikiranku dan pikiran Pak Wahid itu ada hubungan. Siapa yang peduli itu? Siapa yang peduli? Bukankah ketika kita jadi guru sebetulnya sedang mengelola hubungan antara pikiran guru dan pikiran siswa dan pikiran antar siswa. Itulah yang namanya isomorfisme antar dunia. Dunia itu apa? Semua. Sebab apa? Sebab dunia bisa diletakkan di semuanya. Dunia komputer, dunia perkuliahan, dunia Zoom, dunia kurikulum, dunia pertanyaan, dunia filsafat, dunia perempuan, dunia laki-laki. Apa yang tidak bisa ditaruh di depannya itu dunia? Nggak ada. Gitu? Nah, jadi isomorfisme itulah sebabnya muncul istilah arkitektonik menurut Immanuel Kant itu arkitektonik. Kita dalam rangka membangun dunia yang makrokosmos, dunia yang mikrokosmos. Makro yang mana tergantung. Nanti yang suatu saat ini dimakrokan, suatu saat ini dimikrokan. Tergantung konteksnya. Nah, tadi keparalelan tadi, ya, banyak sebetulnya yang terjadi semua matematikawan itu adalah filsuf. Ya, sebetulnya semua matematikawan itu adalah filsuf, walaupun tidak semua mengakuinya. Ya, tapi tidak semua filsuf adalah matematikawan. Karena banyak filsuf yang nggak mempelajari matematika gitu. Dan keparalelan antara matematika dan filsafat, matematika itu adalah mencari metode. Matematika adalah metode untuk mencari kebenaran. Dan itu adalah salah satu daripada metode di dalam filsafat. Karena metode dalam filsafat banyak cara untuk mencari kebenaran. Oleh karena itu mengalami sejarah perkembangan. Ya. Sejarah perkembangan yaitu bangsa Yunani yang mendobrak mitos-mitos itu, kemudian dia akhirnya memperoleh logos. Mitos itu apa? Mitos itu adalah kondisi dalam keadaan kita tidak berpikir. Logos apalah? Logos itulah kondisi dalam kita sedang memikirkannya. Jadi di sini mitos hanya dipakai untuk filsafat saja.
Kita jangan gunakan mitos di agama. Kalau orang awam itu mitos di kehidupan sehari-hari sah-sah saja, silakan. Tapi kita jangan menggunakan mitos untuk agama. Sebab mitos itu adalah keadaan tidak berpikir. Maka sebetulnya berfilsafat, belajar filsafat adalah transformasi dari keadaan tidak berpikir menjadi keadaan berpikir. Begitu. Nah, kalau berpikir, ini berpikir ya. Kalau sekarang kita ngomong tentang berpikir itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan matematika itu ada pikiran atas, ada pikiran bawah. Pikiran atas yang disebut dengan logika, pikiran bawah yang disebut dengan realita. Logika atau rasionalisme, realita atau empirisisme, kan seperti itu. Ya. Nah, jadi apakah bisa dipakai? Pertanyaan tadi Pak Syahid juga bertanya, apakah bisa dipakai untuk pengambilan keputusan atau judgement gitu? Nah, dalam bukunya The Critique of Reason, Immanuel Kant ya, tujuan berfilsafat adalah the critique of reason. Kritik itu apa? Kalau di Barat, kritik itu adalah mencari dalam rangka untuk membangun. Kalau di Indonesia, kritik itu apa? Mencari dalam rangka untuk menjatuhkan. Kalau bisa menghancurkan. Ini begitu. Kalau di Barat, kritik adalah mencari dalam rangka untuk membangun. Ya. Dalam bukunya Immanuel Kant mengatakan the critique of pure reason. Pure itu murni, reason itu akal, akal murni, pikiran murni. Maka yang dicari di dalam filsafat adalah pikiran yang murni, yang tidak penuh dengan motif-motif itu. Jadi berfilsafat itu bertolak belakang dengan politik. Karena berfilsafat itu mencari pikiran murni, sedangkan dengan politik itu adalah mencari pikiran kepentingan. Dan pikiran kepentingan itu ya jelas tidak murni, tidak apa-apa. Hoak tidak apa-apa. Palsu tidak apa-apa. Dan itu sebenar-benar musuh filsafat. Kan begitu. Nah, ada 4 indikator ini karena ada pertanyaan-pertanyaan tadi. Ada 4 indikator berpikiran murni. Yang pertama tadi ya adalah logika. Berpikiran murni itu adalah kejujuran. Jadi berfilsafat adalah mencari orang-orang jujur di dalam pikiran. Kita bisa membedakan jujur dalam pikiran dan jujur dalam hati. Kalau jujur di dalam hati itu keikhlasan. Tapi kalau jujur di dalam pikiran adalah matematika atau logika. Maka semua orang matematika ketika dia masih sedang bermatematika, dia adalah orang-orang jujur. Maka kebanyakan sebagian besar orang matematika itu sebetulnya baik-baik semua. Karena didominasi dengan logika-logika itu. Dan menuntun kejujuran. Gitu. Tapi begitu dia masuk ke dalam politik, nah udah. Mematematikakan ketidakjujuran. Jadi ketidakjujuran yang paling hebat di situ. Ya. Sama saja filsafat. Filsafat itu mencerdaskan. Barang siapa orang jahat berfilsafat, jahatnya menjadi hebat. Orang baik berfilsafat, baiknya menjadi hebat. Orang kafir berfilsafat, kafirnya menjadi hebat. Ya, karena cerdas seperti itu. Nah, indikator orang jujur itu apa? 1, logikanya sehat. Jelas lah. Dia jujur nggak? Ya jelas dia logis nggak ngomongnya. Begitu. Oh, ngomongnya lompat-lompat, terputus dan tidak logis. Tanda tidak jujur itu. Gitu gampang. Itu indikator yang pertama. Gitu. Indikator yang kedua, dia jujur nggak? Adalah sesuai nggak dengan faktanya. Oh, cocok dengan faktanya, ya sudah, jujur dia. Itu 2 indikator utama.
kejujuran dalam pikiran. Jadi orang matematik biasanya jujur karena logikanya sehat dan juga berdasarkan kenyataan. Kan begitu. Maka dari situ lahirlah berbagai macam kebenaran. Kebenaran absolut adalah hanya milik Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan aturan. Maka di langit sudah ada aturannya. Aturan di langit itu adalah aturan identitas. Identitas itu artinya A sama dengan A. Silogisma. Itulah matematika. Matematika murni. Prinsipnya identitas. Nggak pergi kemana-mana dia. Teorema 1, teorema 2, teorema 1000 harus identik. Itulah prinsip A sama dengan A. Dan itu permanen, abadi. Dan itu ideal. Dan sempurna. Itulah kerjanya orang matematika murni. Tapi kalau begitu kita turun ke realita, ya, menjadi realita itu adalah contoh yang tidak sempurna. Maka tidaklah ada dua realita yang sama. Coba Pak Marsikit yang mana, Bu Linda? Ayo Bu Linda, Pak Marsikit yang mana? Tunjukin pakai gini, pakai tangan nggak apa-apa. Bukan berarti nggak apa-apa. Oh itu kan mata itu. Itu kan mata. No? Oh, gini, itu kan telinga. Ini kan jidat. Gitu. Pak Marsikit yang mana? Jadi komunikasi kita adalah komunikasi melalui bentuknya. Ya. Jangankan Bu Linda. Bu Linda tidak akan pernah menunjuk saya. Saya di depan komputer itu bukan saya kok itu. Itu hanya contoh saja. Ya. Saya itu di mana? Ya. Saya ini. Oh, bukan, ini kan dada, bunda gitu ya. Saya akan menunjuk saya sendiri ini loh. Nah, ini loh. Nah, ini. Ya. Belum selesai aku tunjuk diriku sudah berubah. Diriku yang tadi berubah jadi diriku yang sekarang. Itu mah beda. Kalau diriku yang tadi mah aku belum haus. Sedangkan diriku yang sekarang mah aku sudah haus. Gitu ya. Jangankan orang lain. Maka realita itu nggak akan ada dua perkara yang sama. Itulah prinsip kontradiksi. Hukumnya adalah A tidak sama dengan A. Jadi di dalam realita Marsikit tidak sama dengan Marsikit. Sebab akan ada dua Marsikit. Marsikit pertama dan Marsikit kedua. Kalau ditulis Marsikit kiri dan Marsikit kanan. Mah beda. Jadi matematika yang ditulis itu masalah. Jadi nggak ada ditulis di 4 sama dengan 4 itu nggak akan ada. Sebab ada 4 kiri dan 4 kanan. 4 kiri mah dekat AC. 4 kanan mah dekat WC. Kok dianggap sama? Sama kalau dia dinaikkan menjadi ideal. Menjadi ideal. Yaitu A sama dengan A. Itulah kerjaan orang matematika. Sedangkan di realita, nah makanya ada hukum identitas, ada hukum kontradiksi. Kalau dijadikan politik, maka lahirlah politik identitas. Kalau politik identitas, mestinya hanya mengelola ideal. Jangan pernah menyentuh realita. Tapi kalau politik identitas, kalau mau menyentuh realita, mau menyamakan semua perkara di realita, itu sudah menyalahi kodrat. Maka tidak akan pernah bisa berjalan. Pasti akan terjadi kehancuran kalau di Indonesia diterapkan politik identitas. Sebab realitanya plural. Jelas sekali dari sisi politik, dari sisi filsafat mau meneropong politik gampang banget.
Dengan dua prinsip itu aja bisa. Maka orang matematikawan itu nggak bisa kemana-mana, cuma begitu aja. Dia terikat oleh hukum identitas. Kalau berubah sedikit tidak identitas, artinya terjadi kontradiksi, bertentangan dengan hukum matematika. Matematika adalah ilmu yang disusun secara deduktif, yang di dalamnya memuat definisi-definisi teorema-teorema yang tidak boleh bertentangan atau tidak boleh kontradiksi. Selesai. Itu artinya hukum identitas. Itulah sebabnya Immanuel Kant menggambarkan bahwa ilmu itu harus ada dua. Yaitu ilmu itu harus logis, yaitu matematika, dan ilmu harus sesuai dengan realita. Kan begitu. Jadi maaf ya, bagi orang pendidikan, orang matematika murni dari Immanuel Kant mengatakan bahwa itu baru separuh ilmu. Kan begitu. Baik, itu Ibu, Bapak. Jadi banyak sekali yang dapat saya ceritakan, tapi waktunya kan sudah habis masalahnya. Dan apa? Itu kalau saya borong semua, nggak akan selesai. Kuliah ini nanti saya akan ngomong, Bapak Ibu, saya akan bersifat dominan, berbicara terus di dalam 16 kali perkuliahan itu. Itu kalau kuliahnya itu tidak kreatif, tidak menggunakan cara, yaitu apa? Supaya kreatif dengan menggunakan cara yaitu diekstensikan dan diintensifkan. Siapa yang mengekstensikan? Ya Bapak Ibu masing-masing. Apa kegiatannya di luar perkuliahan? Apa? Membaca buku dan memutar video. Jadi saya kelihatannya ceramah terus di sini, tapi Bapak Ibu memutar video dan mencari buku di sana lebih banyak lagi. Kalau digabungkan, wah, omong-omongnya Pak Madi cuma kecil. Jadi terbebas aku jadi guru yang otoriter. Sah toh? Iya sah. Jadi demokratis aku lah. Jadi ternyata aku tidak jadi mendominasi. Ya, dalam 1 minggu Bapak Ibu mencari. Itulah sebabnya saya tidak terlalu suka menunjuk suatu referensi. Sebab referensi apapun selalu mempunyai kelemahan. Silakan baca apa saja Bapak Ibu. Karena dalam filsafat, semua yang ada dan yang mungkin ada itu adalah laboratorium. Bisa kita bahas. Begitu. Batasannya tadi. Ada hati, ada pikiran, ada ruang dan waktu. Gitu. Baik. Itu saja dulu Bapak Ibu. Dari saya karena waktu sudah habis, sebetulnya semangat saya kalau ya yang bikin awet muda barangkali karena selalu semangat kalau ketemu sama orang gitu ya. Ya Pak Said. Sekarang kalau di kampus naik motor ya, motornya trail lagi ya Pak. Ya kalau di jalan hukumnya harus jadi orang muda Pak Said. Kalau di jalan jadi orang tua, wah membahayakan nyawa itu. Aku naik motor sudah tua loh. Ya gini nanti apa-apa pasrah ya mau keserempet motor pasrah, mau ada truk lewat pasrah, wah gimana? Ya di jalannya seperti itu ya. Di jalan tuh raya tuh harus lincah, selincah anak muda begitu Pak Said. Maka saya naik trail itu supaya lincah. Wing. Cuma tadi pagi Pak Said ya, 10 menit dari rumah saya. Tengok kiri kanan mana ada mahasiswa saya ajak balapan. Menyesuaikan keadaan. Kalau pakai mobil ada 1,5 jam baru sampai di kampus coba. Ya, terlambat lah ya. Pulang juga terlambat lah ya. Luar biasa kemacetannya jalan itu ya. Sekarang harus diantisipasi ya. Ya ini saya 2 tahun lagi mau pensiun malah jadi pembalap sekarang. Mogenya masih, Prof. Dan Mogenya masih. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Ini sekedar motivasi aja. Minggu depan tolong disiapkan pertanyaan-pertanyaan lagi. Nanti ini pertanyaan juga akan saya respon satu demi satu lagi. Dan saya akan menyampaikan atau mengirimkan kuis-kuis kepada Bapak Ibu ya untuk dijawab. Jadi nggak usah khawatir ya. Karena jawaban filsafat itu ya bersifat ideal sekaligus
kontekstual. Berjalan antara ideal dan kontekstual, nanti tergantung arahnya yang mana. Baik, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, lancar, sukses, dan barokah. Amin. Ya Rabbal alamin. Marilah kita akhiri kepada kita dengan berdoa, disilakan. Alhamdulillah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan di Terima kasih, Prof. Silakan istirahat. Terima kasih, Prof.